Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku semuanya, ikhwah fillah, para bapak, para ibu yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama syarah Adab al-Masyi ila Salah karya
Syarahnya ini adalah Syekh Sulaiman bin Ajlan Ibn Ibrahim Al-Ajlan. Sedangkan matanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita masih seputar bab sifatis salat, tentang sifat salat, dan kita sudah berada di halaman 48, di mana pada pertemuan yang lalu ketika kita membahas bacaan Al-Fatihah pada salat, bahwa kemarin sudah dibahas. Untuk kembali mengingatkan, antum buka halaman sebelumnya 47. Wa yustahabbu an yaqifa 'inda kulli ayatin. Dianjurkan, disunnahkan agar seseorang yang membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya itu berhenti pada setiap ayat. Jangan disambung satu nafas dari ayat pertama, kedua, dan seterusnya. Tapi disunnahkan setiap satu ayat berhenti. Ini liqira'atihi alaihi salatu wassalam, dalam rangka ittiba, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala membaca surat ini dalam salatnya. Ya. Satu ayat berhenti, satu ayat terus begitu. Wa hiya a'zamu suratin fil Qur'an. Yang namanya surat Al-Fatihah ini adalah paling agung-agungnya surat di dalam Al-Quran. Sedangkan wa a'zamu ayatin fihi ayatul kursi. Sedangkan paling agung-agungnya ayat dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Makanya hikmah daripada ayatul kursi ini, ayat kursi ini luar biasa agungnya. Bahkan kalau kita kaji kandungannya, sesungguhnya di sana ada apa? Penjelasan tentang keagungan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di pagi hari kita ada disyariatkan zikir pagi, ada bacaan ayat kursi. Ya. Di sore hari ada zikir petang, ada bacaan ayat kursi. Ya. Kemudian dikala ba'da salat fardu, ya, ada bacaan ayat kursi. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan keutamaan ayat kursi yang dibaca saat setelah sholat fardu itu, kata Rasul, bagi orang yang membaca ayat kursi satu kali saja, satu kali cukup ya. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka kalaulah bukan karena menunggu kematian, dia sudah langsung masuk surga. Kalaulah bukan karena ada proses harus menunggu kematian menuju surga itu, harus menunggu kematian, kalaulah bukan karena prosedur ini, maka orang yang membaca ayatul kursi ini langsung bisa masuk surga. Maka antum jangan tinggalkan sunnah zikir ba'da salat fardu yang namanya membaca ayat kursi ini. Jadi kalau kita hitung sudah berapa? Pagi 1, sore 1, setiap habis salat fardu 1. Sudah berapa itu? 7.
kemudian menjelang tidur. Ya. Barang siapa yang saat menjelang tidur membaca ayat kursi, maka dia akan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal 8 kali dalam durasi 24 jam. Ya. Termasuk di antara hikmahnya adalah bisa mengusir syaitan dari kalangan jin. Itu ayat kursi. Dia adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran kalau tinjauannya ayat. Tapi kalau tinjauannya satu surat penuh, maka suratul Fatihah, surat Al-Fatihah adalah a'zamu suwarin fil Quran. Paling agung-agungnya surat dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat kemudian meninggalkan bacaan Al-Fatihah, maka la sholata, tidak sah sholatnya. Karena bacaan Al-Fatihah ini adalah menjadi rukun, ya, rukun bagi sholat. Bukan hanya sekedar wajibus sholat, tetapi ruknun min arkanis sholat. Apa bedanya antara rukun dan wajib sholat? Kalau rukun ditinggal dengan sengaja atau karena terlupa, tanpa sengaja ditinggal, ini batal. Itu namanya rukun. Kalau wajib dari wajib-wajib dalam sholat adalah apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka dia batal sholatnya. Tetapi kalau tertinggal karena tidak sengaja, apakah karena tidak tahu hukumnya atau karena terlupakan? Nah, kalau ditinggal karena lupa, maka dia ganti dengan sujud sahwi. Itulah wajib. Salah satu contohnya yang diangkat oleh para ulama di antaranya adalah tasyahud awal dalam sholat itu wajib. Maka barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja batal. Tapi kalau dia kelupaan, maka tidak batal sholatnya, tetapi nanti ada sujud sahwi. Ikhwatal iman hadani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Wa fiha, masih di halaman 48. Wa fiha, dan di dalam surat Al-Fatihah itu 11 tasydidatan. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada 11 bacaan yang bertasydid. Wa yukrahul ifratu fit tasydid, dan dimakruhkan kita berlebihan di dalam membacakan haknya tasydid di dalam bacaan surat dalam Al-Quran, utamanya surat Al-Fatihah. Ikhwatal iman hadani Allah wa iyyakum. Yang dimaksudkan al-ifrat fit tasydid, yakni ketika kita membaca lillah, di sana ada tasydid di atas lam, ya. Kemudian kita berlebihan dari kadar yang ditentukan dalam ilmu tajwid. Alhamdulillah, ini berlebihan namanya. Alhamdulillah, tasydidnya berlebihan. Maka ini hindar. Ya. Jadi disinilah pentingnya kita punya guru di dalam belajar membaca Al-Quran. Wal ifratu fil maddi, demikian juga dibenci ifrat di dalam bacaan mad, panjang pendeknya, yakni bacaan panjang-panjang dalam ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, panjangnya di atas kadar yang ditetapkan.
yang seumpama mestinya 2 harokat dibaca 3 atau 4 harokat, yang mestinya kadar panjangnya 4 harokat dibaca melampaui itu. Ini namanya berlebihan di dalam mad. Ini tidak boleh. Fa'idha faragha, apabila dia telah selesai dari membaca surat Al-Fatihah, qala amin. Kemudian dia membaca amin. Kapan itu dilakukan? Ba'da saktatin latifatin. Dilakukan setelah diam sedikit, diam sesaat, selesai waladdallin, diam sebentar, kemudian amin. Bagaimana kalau dengan sering kita dengar dari sebagian orang setelah waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya baru amin? Ini tidak ada tuntunannya, dan bahkan dikhawatirkan ini pelakunya tertuduh menambah-nambah bacaan yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Jadi setelah waladdallin diam sebentar, saktah latifah, kemudian amin. Saya berhusnudzon kepada apa yang terjadi pada sebagian masyarakat. Sebenarnya dahulu boleh jadi para pengajarnya yang mengajarkan bacaan Al-Fatihah dan amin itu bukan hendak memasukkan kalimat rabbighfirli wa liwalidayya dalam jarak antara Fatihah dengan amin, tetapi itu ingin mengajarkan kadarnya. Mungkin kadar diamnya itu sejarah sepanjang kalau kita membaca rabbighfirli wa liwalidayya. Itu husnudzon saya, itu reka-reka duga-dugaan saya dalam rangka mencoba berhusnudzon. Jadi bukan dibaca, tetapi waladdallin dia kemudian baru amin. Seberapa lama diamnya? Setara kalau kita membaca kalimat rabbighfirli wa liwalidayya. Boleh jadi adalah sebenarnya dahulu ingin memberikan kadar lamanya diam antara waladdallin dengan amin. Boleh jadi seperti itu. Tetapi kemudian seiring perjalanan waktu, seiring manusia semakin jauh dari para ulama, maka terjadilah apa yang terjadi, yang kita saksikan di tengah-tengah masyarakat kita. Ikhwatal iman hadani Allah wa iyyakum. Penjarakan antara Al-Fatihah dengan amin ada saktah latifah, diam yang sebentar. Ini liyu'lama annaha laysat minal Qur'an, untuk diketahui bahwasannya kalimat amin ini bukan bagian dari ayat Al-Qur'an, bukan bagian dari ayat surat Al-Fatihah, bukan bagian dari ayat yang manapun, dari surat yang manapun. Wa maknaha, apa maknanya? Makna amin adalah Allahumma stajib, ya Allah ijabailah. Karena di dalam Al-Fatihah itu ada terkandung doa yang sangat agung, ya, yaitu di antara kandungan doanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bukan jalannya orang-orang yang al-maghdub alaihim, dan bukan jalannya orang-orang yang dhalin, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan jalannya orang yang tersesat.
Itulah jalan yang lurus. Yaitu jalan yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, bernama syariat yang mulia. Ini doa yang sangat agung. Dan kita selalu diperintahkan untuk terus dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya ketika di dalam sholat, di luar sholat kita tetap minta, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kenapa? Ini bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir sana. Islam itu agama yang sesat. Buktinya selalu ihdinas siratal mustaqim katanya. Bukan begitu maknanya. Tetapi ini adalah bagian daripada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya manusia itu keberadaannya di dalam Islam, yang mana Islam itu telah direngkuhnya sebagai agama yang hak, merupakan bentuk hidayah dari Allah, maka keberadaan manusia di atas hidayah ini bertingkat-tingkat. Ada yang pada tingkatan dasar, atau bahkan lebih bawah lagi, maka dia perlu ihdinas siratal mustaqim agar meningkat. Orang sebagian yang lain berada pada tingkatan yang bagus, maka dia juga tetap perlu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya ke jalan yang lurus. Berupa apa? Yaitu agar istiqamah di atas kebaikan dan kebenaran itu. Yang sudah istiqamah juga tetap harus ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Agar siratal mustaqim, jalan yang lurus ini, tetap dia konsisten di atasnya sampai ajal datang menjemput. Ini maksudnya agar kita terus dan terus ihdinas siratal mustaqim. Karena bukankah kita tidak tahu, sebagaimana pada pertemuan yang lalu dijelaskan, bukankah kita tidak pernah tahu apa yang Allah tetapkan atas kita saat kita masih dalam kandungan ibunda kita, sesaat setelah Allah tiupkan ruh kepada kita, kemudian ditetapkan oleh Allah sang janin ini, apakah syaqiyun, ditetapkan sebagai hamba yang celaka dan sengsara, am sa'idun, apakah ditetapkan sebagai hamba yang bahagia dan selamat. Dan sampai hari ini kita tidak pernah tahu apa yang Allah tetapkan buat kita. Sebagaimana kita juga tidak pernah tahu apa khawatimul a'mal kita. Kita tidak pernah tahu apa akhiran kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana amalan terakhir kita. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu apa yang menjadi penutup amalan kita di akhir hayat nanti. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innamal a'malu bil khawatim, yang menjadi penilaian yang menentukan atas amalan-amalan kita para hamba Allah adalah amalan yang khawatim, awal amalan yang penutup. Apakah kita akan mendapat husnul khatimah ataukah su'ul khatimah? Kita tidak pernah tahu. Sebagaimana keseharian kita, kita kemarin Ramadan, siang harinya puasa, malam harinya qiyamul lail, kita baca Al-Quran, kita sedekah, kita semangat menjalankan semua kebaikan itu. Siapa yang bisa menjamin dan memastikan semua itu diterima di sisi Allah? Apalagi kalau kita sorot dengan ungkapan Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, di mana beliau berkata, "Idza ra'aita nafsaka mutakasilan min at-ta'ah, falyahdhar an yakuna Allah qad kariha ta'ataka." Jika engkau mendapati dirimu
mutakasilan, selalu bermalas-malasan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, falyahdhar, maka waspadailah. Jangan-jangan itu pertanda Allah sangat membenci apa yang kita lakukan berupa ketaatan itu. Bukan kebencian kepada ketaatan yang bidzat, tetapi kebencian kepada perilaku kita yang bermalas-malasan di dalam menjalankan ketaatan itu. Kita tidak pernah tahu apakah kita diterima oleh Allah amalan kita selama keseharian kita. Apalagi kalau disorot dengan ungkapan itu, kita jadi pesimis. Maka betapa kita amat sangat butuh terhadap ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, agar kemudian khawatir kita, akhir kehidupan kita, amalan kita yang menjadi pemangkas adalah amalan-amalan yang berupa ketaatan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kenapa pensyariatan ihdinas siratal mustaqim itu bukan hanya di dalam sholat fardu 5 waktu dan sholat-sholat yang lain dari sholat-sholat nawafil, bahkan di luar itu kita perlu berdoa kepada Allah. Karena yang namanya doa itu jangan disepelekan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa. Maka berarti orang yang ketika di alam rahim ibundanya ditentukan dengan ketentuan syaqiyun bisa dirubah dengan doa ihdinas siratal mustaqim, atau dengan doa Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, dengan doa permohonan-permohonan yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis yang lain Rasul bersabda, la yughni hadarun an qadarin. Tidak cukup sekedar berupaya. Sekedar berupaya itu tidak cukup. Wa du'a qad yanfa'u. Dan doa itu sungguh sangat bermanfaat. Lima qad nazal wa ma lam yanzil, terhadap apa yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi. Apa yang telah ditetapkan dan apa yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi, itu perkaranya akan berubah dengan doa. Maka jangan sepelekan doa. Maka untuk mendukung agar kita optimis, agar kita tidak pesimis, di antaranya adalah perbanyak doa. Tidak cukup sekedar berusaha, kata Rasulullah. Makanya demikian kisah yang diangkat dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, di mana ada seorang lelaki yang begitu heroisme di dalam medan laga pertempuran fisabilillah. Tetapi apa kata Rasulullah? Barang siapa yang ingin menyaksikan calon ahli neraka, lihat lelaki ini. Artinya padahal keseharian dia adalah orang-orang yang selalu berupaya tegak di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang terjadi? Kata Rasul, kalau ingin menyaksikan calon neraka, lihat dia. Maka sangat benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa sekedar upaya itu tidak cukup, tetapi harus ada doa. Ya. Agar Allah menuntun kita sampai akhir hayat kita, kita tetap dalam keadaan menegakkan tauhidul ibadah lillah. Karena Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, berpasrah diri kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin di sini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-mautu, kematian. Berarti beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Bagaimana kita bisa menjamin kita tetap istiqamah di atas penghambaan diri kepada Allah sampai datang kematian? Siapa yang bisa memastikan seperti itu? Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa kita, agar kita dijaga, agar kita dilindungi, agar kita terus dibantu untuk bisa terus istiqamah di atas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang al-yaqin, yaitu kematian datang kepada kita. Inilah perlunya ihdinas siratal mustaqim. Kembali ke kita. Jadi setelah waladhdallin diam sesaat, kemudian amin. Maknanya amin itu adalah Allahumma istajib. Ya Allah, ijabailah. Ya Allah, kabulkanlah. Ya. Saktah tadi diam sesaat antara waladhdallin dengan amin, fungsinya untuk memberitahu, untuk diketahui bahwasannya amin ini bukan bagian dari ayat-ayat Al-Quran, bukan bagian dari surat manapun dalam Al-Quran. Yajharu biha imamun wa ma'mumun. Cara membacanya, imam juga ikut membaca, ya, imamnya waladhdallin wa makmum, dan makmumnya juga membaca amin. Imam membaca amin, makmum juga membaca amin. Kapan sang imam sang makmum itu membaca amin? Wallahu a'lam bissawab. Yaitu kalau dilihat di dalam penjelasan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini adalah yajharu biha imamun wa makmumun ma'an, bersamaan. Walaupun di sana ada penjelasan yang lain, ya, bahwasannya makmum itu baca aminnya adalah setelah imam. Tetapi di sini yajharu biha imamun wa ma'mumun ma'an, bersamaan, ya. Maka redaksi ini lahiriahnya menjelaskan kepada kita bacaan makmum dan imam di dalam membaca amin itu adalah berbarengan. Fi salatin jahriyatin, di dalam salat-salat yang jahriyah. Wa yustahabbu sukutul imami ba'daha. Disunnahkan diamnya seorang imam setelah membaca Al-Fatihah, ya, tidak langsung ke surat berikutnya. Setelah diam dari baca Al-Fatihah dan amin, ya, maka disunnahkan untuk diam sesaat, tidak langsung nyambung ke surat berikutnya. Ini li hadits Samurah, didasarkan kepada hadis Samurah, di mana beliau Samurah mengabarkan kepada kita bahwasannya beliau mengetahui, yaitu Samurah radhiyallahu anhu ini menjaga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 sakta
dalam sholat. Yang pertama adalah saktah dari takbir. Setelah takbir dia tidak langsung Fatihah. Apa yang dibaca diam saat itu? Ya, sudah kita pelajari ketika iftitah, doa iftitah. Wa saktah idza faragha min qira'ati ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saktah yang kedua adalah apabila telah selesai dari surat Al-Fatihah, tidak langsung ke bacaan berikutnya. Di sini saya mencoba mengutip penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkaitan dengan masalah saktah, diam sesaat dalam bacaan dalam sholat. Kata beliau, wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi sukutil imam ala thalathati aqwal. Para ulama berselisih pendapat di dalam perkara diamnya imam, ya, dalam perkara diamnya imam sampai kepada adanya 3 pendapat. Faqila, satu pendapat dari 3 pendapat itu mengatakan la sukuta fis salati bihalin. Tidak ada sukut, tidak ada diam sama sekali, terus ada jos. Wa huwa qaulu Malik, dan itu adalah pendapatnya Al-Imam Malik rahimahullah. Wa qila fiha saktah wahidah lil istiftah. Pendapat yang kedua mengatakan cuma ada satu saktah, yaitu dia untuk membaca surat doa iftitah. Dia untuk membaca doa iftitah. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Pendapat yang ketiga, dan ini adalah pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan pendapatnya Al-Imam Ahmad, bahwa di dalam bacaan salat ini, Fatihah ini ada 2 saktah, yaitu di mana Samurah bin Jundab mengabarkan kepada kita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lahu saktatani. Adalah Rasulullah memiliki 2 saktah dalam bacaan salat ini. Yang pertama saktah hina yaftatihu shalah, ketika iftitah, untuk iftitah, dan yang kedua wa saktah idza faragha min as-surah at-tsani. Jadi saktah yang kedua adalah saktah dia sebelum rukuk. Yaitu saktah yang kedua adalah yakni setelah Fatihah atau ketika tidak ada surat, berarti sebelum rukuk. Maknanya adalah seperti itu. Wa yalzamu al-jahilu ta'allumaha. Orang yang bodoh, orang yang belum bisa baca Al-Fatihah itu harus belajar. Ya. Jangan terus-terusan ditoleransi. Udah, kalau nggak bisa Fatihah, baca aja Subhanallah. Itu memang benar kalau memang untuk sesaat, 2 saat, sehari, 2 hari, atau karena dia sepanjang hayat tidak mengenal Islam, apalagi surat Al-Fatihah, kemudian Allah kasih hidayah, dia masuk Islam dan dia harus sholat, maka dalam sholat dia harus baca Al-Fatihah, kemudian dia tidak bisa. Mungkin di awal-awal benar kita kasih petunjuk, iya silahkan, tetap lanjutkan sholat, cukup dengan baca tasbih. Tapi itu jangan dibiarkan terus-terusan. Fa idza lam yaf'al ma'al qudrah lam tasih salatu.
Kalau dia tidak melakukan belajar untuk bisa baca Al-Fatihah padahal dia mampu, maka lam tasih salatu, tidak sah salatnya. Bayangkan kalau salatnya tidak sah. Apa yang dia andalkan untuk bekal menuju akhirat? Padahal yang namanya salat itu adalah pembeda antara kita dengan mereka yang non-muslim. Ya. Itu yang sering saya katakan, salat sebagai barometer terakhir di dunia ini. Artinya, sebagaimana dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di antaranya oleh Al-Imam Ahmad, al-ahdu bainana wa bainahum as-salat. Pembeda yang membedakan antara kita dengan mereka yang non-muslim adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Dan di akhirat nanti Rasul mengkabarkan kepada kita sebagaimana diriwayatkan di antaranya oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullah, bahwasanya kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salat. Yang pertama dihisab atas seorang hamba kelak di hari kiamat adalah salatnya. Idza salahat, jika benar salatnya, maka suluh hasairu amali, dianggap benarlah seluruh amalan yang lain. Tetapi wa idza fasadat, apabila rusak salatnya, fasada sairu amali, maka dianggap rusaklah seluruh amalan yang lain. Ini secara tekstual hadis ini berbicara tentang hisab di akhirat nanti. Tetapi filosofi kandungan maknanya bisa kita tarik di dalam kehidupan dunia. Artinya, kalau kita ingin mengukur seseorang seberapa bagus agamanya, seberapa bagus amaliyahnya, lihat seberapa bagus dia konsistensinya terhadap sholat fardu terutama. Kalau dengan sholat saja dia sudah bagus, maka kita berhusnuzan, maka kita optimis dalam amalan yang lain dia juga bagus. Tetapi kalau dalam sholat saja dia rusak, kalau dalam perkara sholat saja dia awut-awutan, kacau, maka kalau dalam sholat saja dia seperti itu, maka kita akan berprasangka atau bahkan kita bisa menyimpulkan dalam perkara yang lain pun dia harus diwaspadai. Nah, di antara pertanda baiknya sholat seseorang yang kata Rasul, idza sholahat, apabila benar sholatnya, di antaranya adalah benarnya sholat seseorang itu ditentukan oleh bacaan Al-Fatihah dalam sholat. Maka di sini dikatakan oleh Syekh rahimahullah, fa illam yaf'al ma'al qudrah lam tasih salatu. Ya. Orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah, dia wajib belajar, dan ketika dia tidak mau belajar padahal dia mampu untuk belajar, dia tidak mau belajar Al-Fatihah padahal dia memiliki kemampuan untuk belajar, maka ketika dia sholat, lam tasih salatu, tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya kalau dia tidak mau belajar tentang surat Al-Fatihah padahal dia memiliki kemampuan untuk belajar. Maka betapa pentingnya kita belajar tentang apapun yang menjadi kewajiban kita, termasuk diantaranya adalah sholat. Makanya para ulama menjelaskan bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya menuntut ilmu itu menjadi fardu ain atas setiap muslim laki maupun perempuan. Ini adalah ilmu-ilmu yang dengan ilmu itu dibutuhkan dengan segera untuk memperbaiki bagaimana ibadahnya kepada Allah, bagaimana sholatnya, bagaimana segala hal yang wajib. Makanya antum ingat ketika anak pernah mengutip penjelasan para ulama tentang ucapan
khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan yang maknanya kira-kira begini: barang siapa yang tidak memiliki ilmu dagang secara syar'i, maka jangan berdagang di pasar kami. Kenapa? Ya karena di dalam berjual beli itu di sana ada apa? Rambu-rambu yang harus diperhatikan, sehingga tidak ada kecurangan di sana, tidak ada kemaksiatan di sana, tidak ada tipu menipu, tidak ada segala macam pelanggaran syariat. Maka sehingga terminimalisir pasar itu sebagai seburuk-buruk tempat. Makanya kenapa pasar itu dikatakan sebagai seburuk-buruk tempat? Ya karena di sana ada pelaku kecurangan, pelaku penipuan dan segala macam. Maka seorang mukmin wajib belajar bagaimana rambu-rambu di dalam berjual beli, apalagi belajar mengenai sholatnya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya sebagai penutup mungkin ya, wa man lam yuhsin syai'an minha wala min ghairiha min al-Qur'an lazimahu an yaqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau seumpama dia masih nggak bisa-bisa juga belajar Fatihah, nggak jadi diajari, maklum dia masuk Islam setelah tua, atau memang dia tell me, maka sini dikatakan bagi yang tidak bagus bacaannya, baik Fatihah maupun surat-surat yang lain, maka dia harus menggantinya dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini qaulnya alaihi salatu wassalam, didasarkan kepada sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana beliau bersabda, in kana ma'aka Qur'an faqra, jika engkau memiliki bacaan-bacaan dari Al-Quran maka bacalah, wa illa, dan jika tidak, fahmadillah wa hallilhu wa kabbirhu thumma rka', jika tidak punya bacaan sedikit pun dari ayat-ayat Quran, maka bacalah alhamdulillah, bacalah la ilaha illallah, bacalah takbir, dan kemudian rukuklah. Gitu loh. Ini solusi bagi orang yang tidak memiliki sedikit pun kemampuan bacaan dari surat Al-Quran, baik Al-Fatihah maupun yang lainnya. Kalau masih bisa memiliki bacaan Al-Quran, maka pakai lagi. Karena Nabi mengatakan, in kana ma'aka Qur'an faqra, jika engkau memiliki bacaan dari bacaan ayat-ayat Al-Quran, maka bacalah. Jika tidak, maka bacalah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kemudian rukuklah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menjadi tambahan bekal kita di dalam memperbaiki sholat kita dan mengajarkan sholat kepada orang-orang yang kita menginginkan keselamatan baginya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.